Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan menyampaikan mengenai budaya perusahaan, dampak dan implikasi. Sebelumnya materi ini disusun oleh saya Husnul Khotimah, yang kedua ada Mbak Dea Tanti, yang ketiga ada Mbak Salvia Alfiani. Nah, langsung saja ke materi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, NPM 1910103051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya dan etika. Yang pertama yaitu pengertian budaya. Apa sih yang dimaksud dengan budaya perusahaan itu? Jadi, budaya perusahaan atau corporate culture adalah suatu keyakinan, harapan, dan moral yang menimbang atau mempengaruhi pemikiran serta perilaku anggota organisasi tersebut. Jadi dengan adanya budaya perusahaan ini akan memberikan atau memberikan atau membantu karyawan yang lain itu menjadi lebih tahu atau paham tentang lingkungan perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan memberikan beberapa contoh mengenai budaya perusahaan. Yang pertama yaitu dari perusahaan Google. Nah, perusahaan Google ini memiliki dua budaya. Yang pertama yaitu budaya kerja yang fleksibel atau casual. Nah, maksudnya di sini yaitu perusahaan Google itu menerapkan kerja atau mengaplikasikan cara kerja kepada karyawannya, yaitu karyawan bebas untuk menyampaikan pendapat dan inovasi-inovasinya. Nah, yang kedua yaitu perusahaan Google adanya memiliki budaya transparansi. Maksud transparansi di sini adalah jadi karyawannya itu bisa mengetahui apa saja sih yang sedang dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan tersebut, dan juga bisa mengetahui apa saja sih yang sedang dikerjakan oleh karyawannya atau sesama karyawannya. Nah, yang kedua yaitu dari perusahaan IBM. Perusahaan IBM ini pada zaman dahulu memiliki gaya yaitu mewajibkan para pekerjanya, khususnya pada laki-laki, untuk memakai pakaian yang formal yaitu dengan pakaian hitam putih serta dasi panjang. Nah, yang ketiga dari perusahaan Netflix. Perusahaan Netflix ini memiliki dua budaya. Yang pertama yaitu budaya kerja yang bermoral tinggi dan juga memberikan libur kepada karyawannya. Untuk yang pertama yaitu memberikan atau lebih mengutamakan moral yang tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki skill tinggi tapi moralnya buruk. Nah, untuk bagian ini itu sudah diterapkan pada saat seleksi karyawan untuk masuk ke perusahaan Netflix. Nah, yang kedua yaitu perusahaan Netflix memberikan libur kepada karyawannya dengan tujuan agar karyawan tersebut merasa senang atau betah kerja di Netflix dan juga bisa menambah produktivitas atau keefisienan dari perusahaan Netflix tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang budaya dan etika. Apa sih yang dimaksud dengan budaya etis itu? Jadi budaya etis yaitu budaya di mana karyawannya itu diwajibkan atau didorong untuk dapat bertanggung jawab secara etis walaupun aturan hukum itu tidak mewajibkannya. Jadi dengan adanya budaya etis ini akan membantu perusahaan untuk menentukan harapan-harapan atau norma-norma yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan atau menentukan keputusan mana yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana sih budaya yang memiliki nilai-nilai etik itu? Jadi, budaya yang memiliki nilai-nilai etik yaitu budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan juga bisa meningkatkan harkat dan martabat dari pribadi individu masing-masing. Sebaliknya, budaya yang tidak memiliki nilai etika atau tidak beretika yaitu budaya yang merendahkan atau bahkan menghancurkan dari masing-masing individu itu sendiri. Lalu, untuk contohnya yaitu ketika ada seorang karyawan dari perusahaan A itu terlambat datang ke kantor, padahal di perusahaan A itu lebih mementingkan kedisiplinan dibandingkan dengan skill dari karyawannya. Nah, dengan adanya kasus ini maka karyawan tersebut itu melanggar nilai-nilai etik yang ada di perusahaan tersebut. Tapi jika karyawan tersebut datang atau
masuk ke kantor itu terlambat, tetapi perusahaan B itu lebih mementingkan skillnya daripada kedisiplinan, maka hal tersebut tidak termasuk melanggar etika, hanya saja memang tidak bagus, tetapi tidak melanggar etika. Karena di perusahaan B itu lebih mementingkan skillnya, jadi kayak sudah biasa untuk datang terlambat nggak apa-apa, yang penting itu bisa kerjanya itu maksimal daripada datangnya datangnya itu lebih awal tetapi dengan dengan pikiran yang masih kosong kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan yang biasa saya ambil dari materi ini yaitu budaya perusahaan itu sangat penting, dan budaya perusahaan itu harus bisa, dan juga karyawan itu harus bisa memahami atau mengetahui budaya perusahaan masing-masing agar adanya keselarasan antara karyawan dan juga perusahaan yang nantinya ini akan membantu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, di mana antara karyawan dan juga perusahaan ini juga nantinya akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya yaitu kebudayaan berdasarkan kepatuhan dan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai. Pada tahun 1990, terdapat kesadaran akan perbedaan tipe-tipe perusahaan. Beberapa perusahaan diklarifikasikan ke dalam budaya berdasarkan kepatuhan, dan sebagiannya lagi diklarifikasikan ke dalam budaya berdasarkan nilai-nilai. Apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama, kebudayaan berdasarkan kepatuhan. Kebudayaan ini menekankan kepatuhan terhadap peraturan sebagai tanggung jawab utama etika. Misalnya, terdapat suatu peraturan dalam suatu perusahaan dan karyawan harus menaatinya. Manajer mensupervisi karyawannya secara ketat. Manajer juga peduli akan produktivitas yang tinggi tanpa memperhatikan dampak moral pekerja. Yang kedua, budaya berdasarkan nilai-nilai. Budaya ini memperkuat seperangkat nilai-nilai daripada seperangkat peraturan tertentu. Misalnya, di dalam suatu perusahaan terdapat sedikit peraturan dan regulasi terhadap karyawan karena manajernya itu percaya karyawannya itu seorang yang pekerja keras. Manajer juga mensupervisi secara longgar. Manajer juga peduli akan produktivitas yang tinggi, tapi meyakini bahwa hal ini akan diperoleh jika manajer memperlakukan orang-orangnya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai materi kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Kepemimpinan etis merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan menuntun anggota kelompok untuk mencapai tujuan dengan cara menekankan pentingnya nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang dimaksud seperti akhlak, rasa tanggung jawab, menghargai, budi pekerti, disiplin, kerja keras, jujur, dan religius. Sedangkan budaya perusahaan merupakan karakteristik nilai, tradisi, dan perilaku perusahaan yang dimiliki oleh para karyawannya. Budaya perusahaan sendiri dinilai sangat penting karena memiliki peranan dalam menentukan bagaimana perusahaan tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara kepemimpinan etis dan budaya perusahaan? Budaya perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap organisasi atau perusahaan, sebab keputusan yang dibuat tanpa kesadaran budaya akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga dan tidak diinginkan bagi organisasi tersebut. Pemimpin perusahaan akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kompleks ketika membuat keputusan tentang bagaimana menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan di dalam lingkungan yang juga kompleks. Keberhasilan seorang pemimpin di perusahaan akan bergantung pada pengetahuan dan pemahaman pemimpin tersebut terhadap budaya perusahaan. Pemimpin yang memahami budaya perusahaannya dan secara sungguh-sungguh melaksanakannya akan mempunyai kemampuan untuk memprediksi hasil dari keputusan dalam upaya mencegah konsekuensi-konsekuensi yang timbul di masa datang. Kepemimpinan etis sendiri memiliki pengaruh yang
sangat besar bagi budaya perusahaan. Karena kepemimpinan melibatkan penggunaan otoritas untuk membantu anggota berurusan dengan konflik nilai yang muncul dalam perubahan lingkungan sosial, maka hal ini membuat para pemimpin harus bisa mengikatkan diri dengan para anggotanya dan membantu mereka menghadapi konflik-konflik nilai. Dalam prosesnya, hubungan antara pemimpin dan anggota meningkatkan tingkat moralitas bagi keduanya. Seorang pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan serta berperilaku secara etis. Selain itu, pemimpin perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan bahwa perusahaan memahami dan menjalankan aturan-aturan etis yang berlaku dalam suatu organisasi. Para pemimpin harus bisa memimpin dari landasan moralitas serta disiplin menjalankan etika sepanjang waktu di dalam organisasinya. Mereka harus secara pribadi bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang produktif serta mengajarkannya kepada anggota organisasi hal yang sama. Para pemimpin harus bisa membangun dan mengembangkan budaya tersebut. Dengan kesadaran akan budaya dalam organisasi akan membuat pengaruh yang sangat kuat bagi para karyawan. Para pemimpin dapat menciptakan budaya yang menyokong moral dan perilaku etis yang kuat bagi anggotanya dan juga bagi kemajuan perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut, kepemimpinan etis dapat mempengaruhi budaya yang dianut oleh sebuah perusahaan. Apabila pemimpin sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan tidak mampu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam budaya perusahaan tersebut, maka para anggota pun akan mencontohnya. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang bisa menuntun anggotanya dalam mencapai tujuan dengan menekankan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam budaya perusahaan tersebut. Dengan kesadaran budaya perusahaan yang dipraktekkan oleh pemimpin akan membuat pengaruh yang sangat kuat bagi para karyawan, sehingga para pemimpin dapat menciptakan budaya yang menyokong moral dan perilaku etis yang kuat dan dapat diterapkan oleh para anggotanya. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.